Aku harus tegar. Aku rela melakukan semua ini demi Mami, Papi, dan adik-adikku. Mbak Pita, cepet pulang. Kami dari pagi belum makan. Aku, Tabita Wulandari, seorang sarjana, berada di Singapura, menjadi seorang pembantu. Waktu itu sedang heboh-hebohnya banyak penyiksaan ya, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap pembantu-pembantu. Cuma rasa marah saya dan rasa tidak terima kok keluarga saya ngalamin kayak gini tuh jauh lebih kuat dibanding ketakutan-ketakutan saya. Jadi orang mau ngomongin apa, saya udah mantep, saya mau jalani apapun resikonya. Menjadi seorang pembantu ternyata benar-benar tidak mudah. Jadi ketika kita nyapu ngepel nggak masalah, tapi ketika kita diperlakukan dengan tidak baik oleh mereka, itu perasaan seperti keset yang diinjak-injak itu muncul. Jadi jati diri saya mulai hilang. Anak kecil mau disuapin malah mukulin, nendangin. Kadang saya lagi nyuci kamar mandi, dia ambil sapu, nggak ada masalah, dia pukulin saya. Kadang kalau dia pengen apa nggak dikasih, jambak, nyakar, gigit gitu ya. Karena saya waktu juga berpikir, saya di sini kan mau cari duit. Kalau saya ngadu pun nanti malah saya yang dipulangin gitu ya. Jadi saya nggak berani bilang ke siapa-siapa, saya cuma nangis sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, sampai berapa lama lagi saya kuat jalanin semua ini. Jadi saya nangis. Kalau malam saya waktu itu di lantai 9 saya lihat ke bawah. Tapi karena semua digembok, kalaupun ada pikiran buat bunuh diri pun kita nggak bisa, karena nggak bisa keluar. Kunci di bawah sama majikan. Namun, ada saja kejadian-kejadian yang membuat aku tetap bertahan. Tiba-tiba di pagi-paginya lucu, bos saya yang cewek, dia tiba-tiba datang ke kamar saya, terus dia bilang satu hal sama saya. Tabita, kamu coba ingat lagi, sebelum kamu berangkat ke Singapura, tujuan apa yang kamu layani? Ketika dia ngomong, tujuan apa yang kamu layani? Saya mulai semangat lagi. Saya tahu bahwa saya ke sana bukan untuk menangisi atau meratapi nasib saya sendiri. Saya ke sana karena ada sebuah perjuangan yang baik yang saya sedang lakukan gitu ya. Saya dilahirkan di keluarga yang kurang mampu. Jadi dari kecil saya ingat orang tua saya itu karena pernah tertipu, terutama papi saya ya. Aku sudah ditipu. Jadi setelah itu terlibat hutang. Jadi dengan kondisi keluarga yang pas-pasan, mami saya waktu itu jualan di warung kecil, hasilnya cuma cukup buat makan dan kadang kurang karena anaknya ada 5. Demi membayar hutang, Papi berhutang lagi pada 3 bank lainnya. Mami juga terjebak hutang pada beberapa rentenir. Bisa ditebak, rumah kami pun menjadi langganan para penagih hutang. Jadi mami saya suka ngumpet. Jadi waktu itu saya suka disuruh, udah itu kamu aja yang temuin, suruh bohong, bilang kalau mami saya nggak ada gitu ya. Karena pada waktu itu saya terus terang takut ya, karena diancam akan dijebloskan ke penjara. Jadi kondisi yang menurut saya, karena orang tua nggak bisa ngadepin, jadi anak yang harus maju gitu. Sehari-hari, Papi dan Mami pun hanya sibuk memikirkan hutang dan biaya hidup. Meski masih kecil, kami dituntut untuk mengerti. Anak 5 itu besar sendiri, yang penting dia udah masak, mau makan atau nggak makan, atau kamu mau main sama siapa, udah nggak jadi urusan mereka. Saya juga menyadari bahwa saya tidak seperti papi-papi yang lain ya, ayah-ayah yang lain yang bisa menyediakan kebutuhan untuk anak-anaknya. Dan itu bukan karena saya tidak mau, tapi ya karena keadaan. Jadi karena saya ditagih bank, ditagih orang. Ya. Jadi kalau saya mendapatkan hasil, yang saya pikirkan untuk menutup utang-utang saya.
Hal-hal kecil saja kerap membuat mereka bertengkar. Jadi saya yang paling ingat dulu waktu saya kelas 6 SD, saya dapat bulanan yang pertama kali dan waktu itu saya bilang mau pembalut. Jadi mami saya bilang ke papi saya, itu anaknya butuh pembalut. Anak kamu minta pembalut tuh. Apa? Pembalut? Kok minta pembalut sama aku? Lah kan kamu kepala keluarganya, kamu yang harusnya sediain. Jadi karena kekurangan ekonomi, saling menuntut, akhirnya suka berantem. Jadi dari situ saya mulai berpikir gitu ya, kalaupun saya kepengen apa-apa, toh kalaupun ngomong saya nggak dapat juga. Kalaupun saya pengen apa-apa, toh akhirnya mereka berantem juga gitu kan. Jadi dari situ saya banyak apa-apa keep aja, simpan aja sendiri. Toh kalau ngomong mereka juga nggak punya uang buat beli, buat makan aja kadang masih kurang, utang sana sini, apalagi buat keinginan-keinginan yang lain. Dari kecil, aku juga sudah terbiasa mendengar hinaan saat menemani mami meminjam uang. Keluarga kami itu yang paling miskin di antara yang lain. Jadi saya sering lihat mami saya dimaki-maki. Apa? Kamu mau pinjam uang lagi? Terus dibilang mentalitas Dasar mental kere. kere, miskin gitu ya. Gimana saya mau kasih pinjam? Malu sekali dan Saya mau pinjam datang lagi. aja rasanya itu kayak gimana, muka kita itu mau ditaruh di mana ya. Semua ini kan demi anak-anak. Memang di satu sisi saya nggak setuju mami saya minta sana minta sini atau ngutang saya ngutang sini. Tapi kadang kalau dipikir lagi ya memang mungkin salah satunya juga karena kebutuhan anak-anak, makanya dia memberanikan diri. Hidup keluarga kami itu seperti lingkaran yang muter-muter di situ aja, tapi nggak pernah lihat jalan keluar. Kalau boleh dibilang seperti benang bundet ya, benang yang udah ruwet. Kalau mau keluar pun kita nggak tahu mulai dari mana. Lalu, haruskah aku marah dengan kondisi keluargaku? Haruskah aku menyalahkan papi dan mamiku? Saya lihat mereka tuh pekerja keras. Mami saya tuh tiap hari bangun jam 3 jam 4 pagi, dia udah nyalain kompor, dia udah mulai masak ini. Dia kerja terus, nggak istirahat. Kadang jam 12 malam baru selesai, paginya udah bangun lagi. Jadi saya tahu mami saya nggak bisa ngasih atau mami saya terlibat utang tuh juga karena dia berjuang untuk anak-anak, untuk saya, untuk kakak adik saya gitu ya. Jadi saya nggak merasa malu dengan mereka. Dan saya mulai berpikir justru bagaimana meringankan beban mereka. Dari situlah saya berdoa, Tuhan beri saya kecerdasan, beri saya kepandaian, beri saya suatu prestasi yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Dan kalau saya berprestasi, saya bisa dapat beasiswa. Dan kalau saya dapat beasiswa, saya bisa meringankan beban kedua orang tua saya. Doaku dijawab Tuhan. Dengan tertatih-tatih, bermodalkan beasiswa dan bantuan-bantuan yang tak terduga, aku berhasil menyelesaikan bangku kuliah. Lulus kuliah, aku diterima bekerja sebagai staf accounting di sebuah diskotik di Yogyakarta. Bagiku, seorang anak miskin ini, semuanya adalah anugerah Tuhan semata. Namun, baru beberapa bulan bekerja, aku dihentakkan oleh sebuah berita pilu. Cepat pulang, kami dari pagi belum makan. Itu mereka punya uang 100 perak, mereka telepon saya. Itu saya langsung nangis, pulang kerja saya cepat-cepat langsung ke rumah. Dan hati kecil saya berontak, saya bilang, Tuhan, kalau orang dewasa hidup sengsara itu wajar buat saya. Tapi anak-anak sekecil ini, mengapa mereka harus menderita karena kesusahan orang tuanya? Saya tidak terima, Tuhan. Ternyata, papi dan mami kembali tertimpa musibah. Mami difitnah dan tidak sanggup membela diri, sehingga dia dipenjara selama 7 bulan. Sementara papi dipecat dari pekerjaannya sebagai seorang supir akibat fitnahan tersebut. Karena salah ucapan saja, sampai saya dipenjara sampai 7 bulan. Sangat sedih sekali ya untuk
untuk meninggalkan anak-anak itu. Tapi harus gimana lagi, saya harus tetap jalani itu toh. Yang pasti waktu itu saya marah sama Tuhan. Saya lihat, saya bilang, Tuhan, firman-Mu berkata bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Tapi kenapa kau biarkan adik saya kelaparan? Itu tidak sesuai firman-Mu, Tuhan. Saya bilang itu. Dan saya katakan juga, Tuhan, kalau orang tua mengalami kesusahan atau orang dewasa mengalami kesusahan, nggak apa-apa Tuhan. Tapi anak-anak kecil ini, mengapa mereka harus sengsara karena kesalahan orang tuanya? Saya nggak terima Tuhan. Jadi dari situ, karena ada pemberontakan dalam hati saya juga tetap minta, Tuhan, kalau kau izinkan ini terjadi pada keluarga saya, berikan solusi untuk keluarga saya. Jadi karena yang paling kami butuhkan waktu itu adalah uang, jadi saya terus cari lowongan dengan pikiran akan ada uang yang besar, bisa menutup hutang-hutang keluarga saya, bisa untuk menghidupi keluarga saya, supaya kami bisa hidup dengan layak. Tidak mengapa, demi keluarga yang aku cintai, aku rela melakukan semua ini. Ketika lowongan sebagai pembantu, sesuatu yang kalau boleh ada pilihan lain pasti juga nggak mau ke situ. Anak kuliah kok jadi pembantu gitu. Tabita itu bilang, Mami kalau saya cuma kerja di Jawa aja, saya tidak bisa mengangkat keluarga. Tapi justru saya jauh sama keluarga, tapi saya dapat menghidupi keluarga gitu. Jadi saya sebetulnya nggak rela ya anak saya jauh-jauh kerja sampai di Singapura, tapi ya mau gimana lagi. Aku seorang sarjana, memulai babak baru dalam kehidupanku sebagai seorang pembantu di negeri orang. Pertanyaan saya sama Tuhan itu, why do I end up like this itu? Kenapa setelah kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan, kenapa saya itu cuma berakhir seperti ini? Saya pikir itu lonely, perasaan sendiri kayaknya Tuhan tinggalkan kita sendiri, itu saya tangkap waktu itu. Empat tahun berlalu, aku tetap bertahan sebagai seorang pembantu. Tuhan, gak apa-apa, seumur hidup saya kerja di pembantu, yang penting keluarga saya jadi semua. Namun ternyata uang hasil jerih lelahku lenyap begitu saja. Tidak mampu dikelola dengan baik oleh keluargaku. Jadi saya mulai putus asa. Saya kerja puluhan tahun pun kalau begini caranya, utang juga masih tetap banyak dan gak ada perubahan di keluarga saya. Jadi waktu itu saya putuskan, saya mau pulang. Kepulanganku ke Indonesia sempat membuatku putus asa, mengingat cap pembantu yang sudah sempat melekat padaku. Aku sempat melamar pekerjaan, mengandalkan saudara, namun semuanya hanya sia-sia. Saya dengar waktu itu Tuhan ngomong, Tabita, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya sudah mengandalkan kekuatan sendiri, saya mengandalkan kekuatan manusia. Dan esok harinya saya lamar ke 5 tempat, satunya walk-in interview dan langsung diterima. Dan saya tahu itu karena Tuhan, karena saya menaati gitu ya. Perlahan-lahan aku membenahi hidupku, bermodalkan ketekunan dan kemampuan bahasa Inggris yang justru aku peroleh saat menjadi pembantu. Aku diterima bekerja di beberapa perusahaan multinasional. Ketika saya bertemu dengan Tuhan dan mempercayakan hidup saya sepenuhnya sama Dia tuh, saya lihat terobosan demi terobosan itu terjadi. Bukan kehidupan yang mulus yang Tuhan janjikan, tapi banyak perjuangan dan ujungnya selalu menang. Kayaknya udah nggak mungkin dilewatin, ternyata bisa lewat. Kayaknya susah banget, udah hampir-hampir jatuh, tapi Tuhan tangkap saya. Pengorbanan Tabita itu selalu saya ingat terus ya. Sampai dibela-belain jadi pembantu di Singapura ya, tetapi kenyataannya sekarang dia berhasil ya. Saya sungguh berterima kasih sama Tuhan, di mana Tuhan itu selalu memberi kepada Tabita posisi yang terbaik ya. Saat ini saya bekerja sebagai health
Safety, Environment, dan Quality Supervisor. Selama ini Tabita menabur kebaikan-kebaikan kepada semua orang, bukan hanya kepada saya, anak saya, bahkan pada banyak orang ya. Dan dia sekarang menuai yang baik dari Tuhan dengan posisi pekerjaannya yang sekarang, yang saya lihat memang itu luar biasa. Hingga kini, aku juga terpanggil untuk membina anak-anak kurang beruntung di sekitarku. Saya ini orang yang berhutang, saya bilang. Saya berhutang sama Tuhan, saya berhutang sama orang-orang. Saya bisa sekolah, bisa sampai kayak sekarang juga karena kebaikan banyak orang. Dan satu-satunya cara yang saya bisa bales buat kebaikan Tuhan orang-orang tuh, ya Pak, kita berbagi juga ke orang-orang yang mungkin dulu backgroundnya seperti saya. Jadi selama 6 tahun ini, yayasan kita lebih banyak untuk berkecimpung, terutama untuk les gratis atau free tutorial. Kemudian ada perbaikan gizi. Kemudian kalau kita punya rekanan sponsor, kita adakan pengobatan gratis. Mimpi saya saat ini, saya ingin Tuhan wujudkan panti asuhan, di mana nggak cuma masalah makanan aja, tapi kita bisa punya sekolah untuk orang-orang yang membutuhkan. Ya, saya bahagia sekali melihat Tabita yang sekarang ya. Saya bangga sekali dengan apa yang Tuhan berikan pada keluarga kami. Ya, bersyukur banget sih untuk apa yang Tuhan kerjakan sekarang. Jadi karena Tuhan perlihatan sama saya, kadang dibawa ke tempat yang tinggi banget, terus ke tempat yang rendah banget. Ternyata ketika kita terus berjalan sama Tuhan, rasanya sama. Semiskin apapun kita sekarang, sesial apapun, mungkin kita merasa kerjanya keras, penghasilan sedikit, tiap hari kurang, nggak pernah bisa surplus tapi minus. Tapi percayalah, dengan kita mengandalkan Tuhan, dengan satu ketekunan, dengan satu kesetiaan, akan ada waktu di mana Tuhan merubah seperti membalik telapak kanan, dan mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita.